Hai, selamat datang di Siga Ideal. Kali ini kita akan modeling virus di Blender 2.82. Oke, buka Blendernya, tekan Shift plus A untuk membuat objek cube, pergi ke Modifier Properties, lalu ke Add Modifier, dan pilih Subdivision Surface. Naikkan subdivisionnya menjadi 4 dan klik Apply Modifier. Kemudian pergi ke Edit Mode di sini, atau kalian bisa dengan mudah menekan Tab pada keyboard. Ganti mode seleksi ke Face Mode di sini. Seleksi salah satu poligonnya dan buka tab Select. Lalu pilih Select Random. Turunkan presentasinya dan pilih random seperti apa yang kamu mau. Setelah itu, klik kanan, lalu pilih Extrude Individual Faces. Extrude poligonnya segini. Kemudian klik kanan, extrude lagi segini. Dan scale up poligonnya dengan cara menekan S. Pastikan kalian tidak lupa merubah pivot point-nya menjadi individual origins. Oke. Nah, sekarang kita scale up deh. Oke. Rubah kembali pivot point-nya menjadi median point. Oke. Kemudian kita ke object mode lagi. Tambahkan Subdivision Surface pada Modifier Properties. Tambah subdivisionnya menjadi 3. Cukup. Lalu apply modifiernya. Nah, sekarang buka lagi Add Modifier dan pilih Displace Modifier. Turunkan strength-nya. Oke. Lalu klik New Texture di sini. Kemudian klik pada tombol Show Texture di sini. Oke. Sekarang kita pilih tipe teksturnya. Untuk saat ini saya memilih Distort Noise. Kalian bisa memilih yang lain tergantung kebutuhannya. Oke. Kembali ke Modifier Properties. Lalu turunkan strength-nya sambil menekan Shift pada keyboard. Kemudian kembali ke Texture Properties untuk mengatur teksturnya. Mungkin saya akan mengganti teksturnya Clouds. Oke. Atur kembali strength-nya. .05 mungkin. It's 0,05. Oke. Sekarang kita perhalus mesh-nya. Klik kanan lalu pilih Set Smooth. Oke. Kemudian kita akan membuat materialnya. Nah, arahkan mouse-nya ke sudut atas panel. Klik lalu drag panelnya. Oke. Buka editor type di sini dan pilih Shader Editor. Saya akan mengganti metode rendernya dulu dari Eevee ke Cycles. Device GPU Compute. Kalau tidak punya Vega ya Udin, pakai CPU aja. Ya, sabar ya. Lanjut. Kita persiapkan pencahayaannya dulu. Kita akan membuat dua plane untuk itu. Plane yang pertama untuk lighting dan yang kedua untuk lantai. Caranya masih sama. Tekan Shift plus A lalu pilih plane. Nah, kalau kalian tidak melihat pilihan seleksi pada objek, caranya tekan Shift plus spasi, lalu pilih mode seleksi transform, atau tekan T pada keyboard. Oke. Kemudian angkat plane-nya. Scale up axis Y plane dengan cara menekan S lalu Y. Oke. Lalu buat plane lagi. Turunkan dan perbesar plane-nya. Oke. Sekarang kita akan membuat material untuk lighting dulu. Seleksi plane di atas. Klik New pada panel Shader Editor. Hapus material yang ini.
tekan Shift plus A lalu S, ketik dan pilih Emission. Hubungkan soketnya ke material output, lalu tambahkan material lagi. Caranya masih sama, tekan Shift plus A lalu S, ketik dan pilih black body. Oke, hubungkan soket black body ke soket color emission. Dan ganti viewport shading kita dengan display render di sini. Oke. Ubah temperaturnya menjadi 5500 dan emissionnya menjadi ya 5. Sekarang kita akan membuat material virusnya. Pastikan kalian menyeleksi virus atau cube. Klik new pada shader editor sama seperti tadi. Lalu tambahkan mix shader. Hubungkan soketnya. Kemudian tambah emission lagi. Hubungkan soket emission ke shader di bawah ini. Oke. Setelah itu tambahkan lagi color ramp. Lalu atur black post-nya. Kemudian tambahkan gradient tekstur. Hubungkan soket color ke soket vector color ramp. Tambahkan mask graph tekstur. Atur scale-nya. Lalu detailnya. Kemudian tambahkan tekstur lagi. Ya, noise texture. Hubungkan soket color ke soket vector mask graph. Atur scale-nya dan detailnya juga. Oke. Nah, sekarang kita turunkan roughness-nya biar refleksinya muncul dan objek kita terkesan basah. Oke. Oh iya, teman-teman bisa mengaturnya di IOR untuk refleksi yang lebih realistik lagi. Oke, yang lebih basah-basah lagi. Kira-kira seperti itu, tapi saya tidak akan menunjukkannya di sini karena itu akan menjadi lebih rumit untuk pemula. Jadi, saya pikir teman-teman bisa mengerti lah. Oke, kita lanjut. Kalian bisa mengatur warna materialnya di sini. Dan di sini color ramp white post ke merah. Oke. Untuk mendramatisir objeknya kita bisa menambahkan displacement. Oke. Kemudian hubungkan vector gradient ke height displacement. Nah, keren. Oke, silakan bereksperimen dengan materialnya. Mungkin kalian bisa lebih baik daripada yang kita pelajari saat ini. Oke? Sekarang, biar lebih dramatik lagi, kita tambahkan hair, rambut atau bulu-bulu pada objeknya. Caranya pergi ke particle properties, lalu klik pada icon plus di sini. Pilih tipe particle hair, turunkan hair length-nya atau panjangnya. Oke. Tambahkan numbernya, naikkan jumlah rambutnya sekitar 10.000. Belum cukup. 100.000 mungkin. Ya, 100.000. Oke. Nah, silahkan diatur sesuai selera dan kebutuhan kalian. Selamat bereksperimen dan enjoy. Dig. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. See you soon.